Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Mitra Suara Bangkalan FM yang kami muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Para pendengar, mustami'in, mustami'at, muslimin, muslimat, shaimin, shaimat, khususnya semua warga Bangkalan dan sekitarnya. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami bisa diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan puasa. Pada saat ini kami akan menjelaskan tentang ayat-ayat puasa. Yang akan kami bacakan adalah kitab Ruhul Bayan fi Tafsiril Quran, ta'lif Imam Asy-Syaikh Ismail. Dalam ayat Allah, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183, Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini diantara ayat-ayat puasa, ayat-ayat yang menjelaskan tentang puasa. Di sini dikatakan oleh Allah SWT, pertama mengawali panggilan terhadap kita sebagai orang yang beriman kepada Allah. Kemudian disampaikan kutiba alaikumus syiyam, ay furida alaikum syiyamu syahri Ramadan. Ini menjelaskan bahwa puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sebagaimana puasa juga diwajibkan kepada orang-orang yang sebelum kalian. Jadi puasa itu diwajibkan kepada kita sebagai umat Muhammad, yaitu sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini dikatakan, sebelum menjelaskan tentang kewajiban puasa oleh pengarang kitab Tafsir Ruhul Bayan, wasyam syari'ah wa al-imsak naharan ma'an niyah min ahlihi anil muftirat al-ma'hudah allati hiya ma'dhum ma tashtahil anfus. Yang dikatakan puasa itu sebenarnya melihat orangnya. Tingkatan orangnya kan secara mayoritas ada yang istilahnya awamul mukminin, ada al-khawas, ada akhusul khawas. Dari tiga kelompok orang ini tentu pengertian puasa tidak sama. Awamul mukminin itu adalah mayoritas. Yang dikatakan puasa di sini dikatakan bahwa puasa itu adalah pada waktu siang hari al-imsak, menahan diri, serta diawali dengan niat tentunya. Niat di waktu malam hari. Menghindar dari sesuatu yang bisa membatalkan, yang sudah maklum. Kita sudah banyak tahu apa yang membatalkan puasa. Yang pada umumnya yang dilarang dalam untuk dicegah pada saat kita berpuasa itu adalah sesuatu yang memang menjadi keinginan kita. Nafsu-nafsu kita biasanya tertarik untuk melakukan. Sehingga itulah larangan-larangan dalam puasa. Itu adalah definisi puasa secara umum. Ada yang lebih khusus. Puasa yang lebih khusus itu disebut dengan shaumul khawas. Yaitu bukan hanya mencegah dari sesuatu yang membatalkan tadi, tapi ada tambahan, yaitu mencegah dari hal-hal yang dilarang dalam agama. Kalau orang yang setingkat ini mengerjakan yang dilarang dalam agama itu merasa dirinya sudah batal puasanya. Sudah batal.
Sehingga dikatakan khawas karena memang lebih tinggi pangkat atau levelnya dibandingkan awamul mukminin tadi. Larangan-larangan seperti ghibah ataupun bahkan kita mencuri ataupun bahkan kita menzalimi orang lain pasti tidak akan mau melaksanakan dan melakukan. Yang lebih hebat lagi adalah akhussul khawas. Kalau orang seperti ini di samping menghindar sesuatu yang memang larangan dalam hal membatalkan, artinya sesuatu yang membatalkan tidak dilakukan, dan juga ditambah sesuatu yang dilarang dalam agama dijauhi, dan di samping itu adalah di sini dikatakan al-imsak amma siwallah. Sudah tidak mau memikirkan kecuali yang dipikirkannya hanyalah Allah. Itu puasanya orang yang level yang lebih hebat. Dia tidak mengerjakan sesuatu yang membatalkan secara zahir, tidak makan, tidak minum. Dan juga dia tidak mengerjakan larangan-larangan. Dan dia tidak akan memikirkan sesuatu apapun kecuali yang dia ingat adalah hanya Allah terus. Itu kehebatannya orang yang tingkatan seperti ini. Sudah tidak komunikasi lagi, baik secara zahir dan batin, hanya kepada Allah yang selalu menjadi zikir dirinya dalam hatinya adalah Allah terus. Artinya saya pikir cuma Allah Ta'ala tok. Ini terus saya pikir. Di samping caca sikile napa si apa telah kita ikhlaku. Napa si iklarang ben Allah Ta'ala tak ikhlaku. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana disebutkan tadi, puasa itu diwajibkan kepada orang-orang terdahulu juga. Di sini alal ladzina min qablikum. Kenapa ini disampaikan seperti itu? Agar kita sebagai umat Muhammad agar tidak terkejut. Karena puasa itu merupakan pekerjaan yang menurut kita lah, tanda kutip, agak berat. Sehingga kalau ada penyampaian bahwa bukan hanya kamu saja yang diwajibkan, wahai umat Muhammad, tapi orang-orang dulu juga diwajibkan. Nah, berarti kan agak ringan. Dalam hati itu kita agak ringan. Karenanya di sini dikatakan dalam kitab tafsir, fa inna shauma ibadatun syaqatun wa syai'u syaq idza amma sahula tahammuluhu. Ibadah puasa itu di sini dikatakan ibadah yang agak berat, sedangkan sesuatu yang berat apabila sudah menjadi berita umum. Artinya diwajibkan bukan hanya kepada kelompok umat Muhammad, tapi juga umat-umat terdahulu, maka kita mudah menerimanya. Itu tasahula tahammuluhu. Jadi kita mudah untuk menerima kewajiban ini. Jadi di sini ada persamaan antara puasa kita umat Muhammad yang sekarang dengan puasa dulu. Cuman tasbih atau kepersamaan ini bukan persamaan yang mutlak, ada satu sisi saja, yaitu persamaan dalam arti hanya wajibnya yang sama. Tentu secara hitungan, termasuk tentang caranya, itu bisa saja tidak sama, dan bahkan bulannya bisa tidak sama. Di sini dikatakan at-tasbihu a'idun annat tasbiha a'idun ila asli ijabi shaum la ila kamiyati shaum al-maktub. Jadi persamaan antara puasa kita umat Muhammad sebagaimana yang dikatakan tadi kutiba alaikumusiyam dengan puasa-puasa nabi-nabi terdahulu, umat-umat terdahulu yang diungkapkan dalam di sini kama kutiba alladzina min qablikum, ini persamaannya adalah asli ijabis shaum. Persamaannya sama-sama wajib. Itu letak persamaan antara puasa kita yang sekarang dengan puasa-puasa pada masa Nabi Adam, Nabi Idris, dan nabi-nabi setelahnya. Jadi tentu tidak sama. Kenapa? Karena menabi kewajiban puasa dengan Nabi Adam itu adalah hanya ayyamul bait, yaitu pada terang-terang bulan, anggaplah tanggal 13, 14, 15, itu yang diwajibkan pada umat Nabi Adam.
Tidak mengenal bulan, bulan apa Ramadan, apa Syawal, apa Sya'ban, apa Rajab. Yang penting umat Nabi Adam itu pada saat terak bulan itulah yang harus berpuasa. Berarti kan sudah lain tentang waktunya saja sudah lain. Kalau kita sebagai umat Rasulullah kan Ramadan yang wajib. Kemudian kalau seperti umatnya Nabi Musa, di sini dikatakan wa shaumu asyura'a kana ala qaumi Musa. Puasa tanggal 10 Muharram itu wajib kepada kaumnya Nabi Musa. Jadi yang wajib kalau Nabi Musa dulu itu adalah tanggal 10 Muharram. Atau dalam bahasa yang lain Asyura, itu yang wajib. Sama-sama wajib. Jadi wajib itu maksudnya harus kita lakukan. Kalau mamanya gue lebih pancing dengan tak ngalakoni, berarti itu sah. Tak ngalakoni. Nabi itu sah berarti Allah Ta'ala berhak untuk menyiksa. Itu namanya wajib. Jadi menjadi keharusan. Ini namanya letak persamaan antara puasa kita umat Muhammad dengan puasa min qablikum sebagaimana ungkapan tadi. Jadi yang sama itu adalah wajibnya, sama-sama wajib. Kalau masalah waktunya belum tentu sama. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kemudian ayat ini ditutup dengan la'allakum tattaqun. La'allakum tattaqun itu kalau kita terjemah, pasti kamu termasuk orang yang takwa kepada Allah. Pasti kamu menghindar dari maksiat. Kenapa kok seperti itu? Karena puasa itu salah satu cara untuk mengalahkan nafsu kita. Ulama mengatakan di sini dikatakan qala ulama taskinus syahwa yahsulu bisyam bin nahar wal qiyam bil lail. Kita bisa mengalahkan syahwat kita. Artinya kekuatan syahwat bisa kita turunkan dengan dua cara. Yang pertama dengan berpuasa. Dengan berpuasa syahwat kita akan semakin melemah. Sehingga syahwat kita yang melemah itu, yang asalnya memang syahwat itu selalu mengajak kepada kemaksiatan, bisa tidak mengajak lagi karena sudah lemah. Sebagaimana ungkapan Rasulullah, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanul farj wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum fa inna as-shaum lahu wija. Di sini dikatakan mula kuatkan kui abini monggo abini karena bisa menghindar melakukan maksiat. Artinya ta'ling jeling deka barang si maksiat dan kanjeng Nabi. Umpamanya kita di kemampuan apa sekelu apa pola napasah bisa mengalahkan syahwat. Wijak di sini adalah cek mola orang ikabiri, cek mola koceng ikala lor telorah. Jadi untuk berbuat kejelekan dengan melalui alat vital tadi rupanya tidak bisa lagi untuk memungkinkan. Jadi ini adalah bukti bahwa puasa itu adalah bisa menenangkan syahwat kita. Bisa matoron tensi syahwat kita. Kemudian yang nomor 2, wal qiyam bil lail, jaga malam. Melek malam, tentunya dengan ibadah. Ya, kalau orang yang sering melek malam itu bisa saja syahwat yang jelek itu bisa dikalahkan karena bisa melemah. Katanya tadi bisa taskinus syahwah, bisa menenang dekat syahwat yang asalnya bergejolak. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian ayat ini diteruskan oleh Allah, ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra.
ayyaman ma'dudat. Jadi puasa yang diwajibkan oleh Allah itu mempunyai waktu yang khusus beberapa hari. Di sini dikatakan ayyaman ma'dudat, beberapa hari. Jadi diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah, yaitu ayyaman ma'dudat tadi. Kalau kita berpuasa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ya kadang 29 hari, kadang ya 30 hari. Tidak bisa dipastikan oleh kita. Jadi tidak harus 30 hari, tidak. Dan tidak harus 29, tidak. Yang penting apa yang menjadi keputusan pemerintah itu adalah yang sudah benar. Umpamanya hari ini lebaran, ya lebaran. Jadi tidak harus 30 hari puasa itu. Makanya di sini dikatakan ayyaman ma'dudat, tidak mengatakan salasina yauman. Kalau salasina yauman kan 30 hari. Tidak, Allah Ta'ala dengan ungkapan ayyaman ma'dudat. Karena Rasulullah sendiri berpuasa 8 kali Ramadan. Yang 5 itu jumlahnya 29 hari. Jadi dari 8 itu yang 5 Ramadan 29 hari. Kemudian sisanya 30 hari. Ini adalah tentang penjelasan tentang jumlah kita berpuasa. Kemudian juga faman kana minkum maridhan. Barang siapa di antara kalian sakit, aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau orang yang sakit atau bepergian boleh saja tidak berpuasa dan mengganti pada hari-hari yang lain. Ayyamin ukhar di sini, min ayyamin ukhar. Tentu yang sakit beneran, yang sekiranya berpuasa itu menjadi masalah kepada penyakitnya. Jadi yang bersangkutan umpamanya berpuasa, ini bermasalah. Jadi bisa saja kita konsultasi ke dokter. Kira-kira menurut dokter bisa berpuasa atau tidak. Kalau muncak dokter panjenengan tak paringaki apa saja mpon, aja maksa aki. Karena dia punya dokter nikah bisa kita ikuti. Jadi panjenengan monsongkan yang benar-benar sakit, benar cuman kimit-amit mungkin cuman sakit gatal-gatal kan tidak mengganggu deka puasa tentunya, atau penyakit kulit yang lain tentunya, atau umpamanya sakit mata. Saya kira mau sakit mata atau songkan paningal nih kan rupanya tak ganggu. Ya kalau umpamanya can dokter pasanan sakit mah, can dokter ampun jadi apa sampean kimpon lain. Lah toro bae dokter nikah oleh lo apa sapanjenengan, tapi dengan catatan jan sikile nang ayat sikile fa'iddatum min ayyamin ukhar. Andi otang sapana apa panjenengan bitong ledeki ganteen yang luarnya Ramadan. Gimana biar dia otang tuli majer sampai depak ke bulan Ramadan pole. Mun depak ke bulan Ramadan pole panjenengan ini kan masalah di samping itu sang pakai majer beras. Kemudian yang juga boleh tidak berpuasa aw ala safarin. Aw ala safarin di sini pakai aw ala safarin. Kan itu beda rahasianya, bukan menggunakan aw fi safarin. Ala safarin ini kan maksudnya adalah ai roki bisafarin. Dari mamun roki bisafarin sebelum keluar sebelum imsak, anggap sebelum sopu ampun bepergian. Sebelum sopu sudah bepergian. Dari mau orang pak numpak. Dan ala safar ini maksudnya orang yang berpuasa tadi numpak perjalanan. Beni dalam perjalanan bukan. Jadi ungkapan di sini aw ala safari, katanya dalam kitab tafsir di sini roki bisafarin, numpak perjalanan, bukan au fi safarin, bukan dalam perjalanan. Ada bedanya.
mun ala safirin nikah umpamanya ten gula compok ten gula badan yang kelurahan Demangan. Ten gula keluar dari Demangan nikah sebelum sepuh, sebelum imsak. Nah, ini kenyamanan gula ala safarin. Mun ten gula pokol petok mangkat keluar dari Demangan, keluar Demangan berarti ten gula fi safarin. Dalam Al-Quran diungkap dengan atau diberi redaksi dengan ala safarin. Berarti orang kenging lo apasa orang yang bepergian ini apabila dalam perjalanan sebelum imsak. Manabi berangkat kolpeto itu namanya fi safarin. Manabi berangkat sebelum imsak panjenengan ala safarin. Dalam Al-Quran ala safarin berarti kita ikut yang mana? Ya tentu yang ala safarin. Yaitu kalau seperti saya coba kita gula compo badai Demangan, maka ten gula sebelum imsak ampon badan yang luar Demangan. Ten gula mana bila stare sopu berangkat dari compo paintara dari Jakarta. Kininya mana fi safarin, bukan ala safarin. Kadang tidak bagi. Wa fihi ima'un bi anna man safara fi asna'il yaum lam yaftur li'adam isti'la'ihi as-safara isti'la' ar-rakib al-marku. Dalam ayat ini menggunakan kata-kata ala safarin apa-apa. Dan ini kan utuaki bahwasanya orang seajelen ning pertengahan areh maka tak oleh apukah, tak oleh napa, tak oleh lo apasang. Apa napa? Karena cak-cak sikile tak numpak perjalanan. Tak numpak dari Combon, mulai dari Combon nih kalau lo numpak perjalanan. Siyoliaki lo apasa orang seajelen ini kan manabi berangkat dari Combon lah lompak perjalanan. Artinya sebelum imsak sudah dikatakan musafir. Manabi ampon imsak, ampon lastera sopu pas mangkat de. Lah ini kenyamanan benih numpak perjalanan. Nah ini kan maksudnya yang tafsir Kak Dinto. Bal huwa mulabisun syai'an minas safar. Nah ini kabidana. Jadi mun orang berangkat lastarina sopu berarti napa? Cek mulaah cuman berstatus ngalakoni perjalanan. Warukhsatu innama usbitat liman kana ala safarin. Kemurahan tidak berpuasa bagi orang si amios atau besi acelenan nikah hanya diperbolehkan bagi orang yang ala safarin, bukan fi safarin. Caca sekele berangkat untuk keluar dari tisah kele, dari kelurahan kele sebelum imsak berangkat. Dan nikah, mulai kita tahu bahwa kemurahan ini yang sebenarnya adalah seperti itu. Penipah semua orang bepergian itu boleh tidak puasa. Umpaman panjenengan nyari ya pendapat-pendapat yang memperbolehkan monggo dicari. Tapi yang jelas dalam tafsir ini adalah penjelasannya seperti Kak Dinto. Jadi yang boleh tidak berpuasa bagi orang yang seajelenan itu adalah yang keluar dari batas desa sebelum imsak ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini juga diteruskan oleh Allah, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun tu'am miskin. Faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa 'alal ladzina yutiqunahu. Di sini dikatakan wa 'alal ladzina yutiqunahu. Dhahaba aksar mufassirin ila annal murad bil ladzina yutiqunahu al-asihha al-muqimun. Nengka dinto bagi orang yang tidak punya kemampuan kalau dalam penjelasannya. Artinya bisa seperti orang yang ampun sepo gak bisa. Orang yang sepo tapi kilo ngelole, lain mau ngelole lagi, mau nompa mana kesadaran ampun hilang. Gila beda orang tanya datang gula.
ketipan apa nih kak ring sepo ten gula mbok ten gula ampun ngelole ketipan apa ten gula kak itu sebagai anak napa akan te puasana ten gula si akan te panapa akan te beres tapi mbok ten gula kan itu lalang elang pikirnya kak bisa mana bi ampun lang elang pikiran pada bina kana maksudnya ada remah mana bi ampun akal tak normal kilo wajib puasa tidak wajib dalam arti tidak harus berpuasa dan tidak harus qada pencukan tahu seakan beres lain halnya dengan orang yang tua orang yang sepuh yang akalnya normal nah, ini kayak yang dimaksud di sini jadi orang yang sudah tua orang si ampun sepuh gak bisa tapi tadi kemampuan berpuasa dan ini tak usah paksa sarang panjenengan umpama ring sepon panjenengan ampun sepo tapi normal pikiran umpama apa saya tak kuat ampun jak paksa niser lah kewajiban sebagai anak kita itu mengganti beras lah setiap hari jadi ampun jak paksa aki karena ini ampun lah sepo tak kuat ampun jadi tak kuat ring sepo benak kanak lain mau nak kanak kan ki belum balik kan tidak wajib qada. Mau tak kuat ring sepo yang sudah balik karena lanjut usia tentunya kak dinto qada beri beres nikah. Artinya qada puasa tak wajib tapi qada beri beres. Masyarul muslimin rahimakumullah mungkin sakadinto si bisa bertengkau pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua muslim muslimat pendengar semuanya dan kita selalu dalam lindungan Allah. Al-Fatihah.